Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah SWT atas kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan rahmat, hidayah dan keberkahan sehingga kita dapat berkumpul dalam acara ini. Kemudian salawat dan salam harus selalu kita kasih hidup kita dan selalu berdoa kepada Rasulullah SAW. Semoga doa kita dapat bermanfaat bagi orang. Baiklah, pada kesempatan kali ini izinkan saya sebagai moderator membawakan acara pada kegiatan diseminasi budaya positif lingkungan SMK Negeri 1 Seisuka. Nah, acara yang pertama yaitu pembukaan yang dibawakan doa oleh saya sendiri. Lalu kita mulai acara kita ini dengan doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Acara selanjutnya adalah kata sambutan. Kata sambutan ini akan dibawakan oleh Bapak Kepala Sekolah. Ada Bapak, silakan. Kesempatan ini saya menyampaikan sedikit untuk kegiatan ini. Kalau ada Bapak Ibu yang mungkin sedikit bertanya, memang sebenarnya dilaksanakan hari yang sama dengan Bapak kita untuk pagi hari ini. Hanya digunakan untuk kedua maksudnya mungkin supaya Bapak Ibu tidak capek untuk mengumpulkan untuk datang karena tidak sesuai dengan lesnya. Jadi itulah dimaksimalkan karena tidak memang susah untuk mengumpulkan Bapak Ibu selama ini. Jadi maaf apabila pada kegiatan ini itu tidak ada, saya tidak ada mengundang itu beritahukan, saya itu secara bisa bertulis. Yang saya hormati pada kesempatan ini adalah rekan-rekan saya Dewan Guru SMK Negeri 1 Seisuka. Terima kasih telah hadir di sekolah ini. Pada kesempatan ini saya menyampaikan bahwa kegiatan inseminasi budaya positif di lingkungan SMK Negeri 1 Seisuka yang ini semacam tugas ya, senyata yang dilaksanakan oleh salah satu anak guru kita di sekolah ini di BPPD. Ya semoga saja dengan adanya kegiatan seperti ini yang kesempatan untuk saat ini itu terletak pada Ibu Ormelide, insya Allah juga mungkin kedepannya aksi atau kegiatan seperti ini juga bisa diikuti oleh rekan-rekan guru yang lainnya.
kegiatan ini dengan dilaksananya kegiatan ini juga bisa berimbas, bisa diikuti oleh Bapak Ibu guru. Jadi Bapak Ibu guru, mudah-mudahan hal ini tersampaikan. Tugas pokok kita kalau hanya kita pikirkan mengajar pulang, ya nanti sampai tidak pensiun pun seperti itu juga. Ya, ketika tidak ada les, ya itu semua tinggalkan, alih ke yang lain. Ya jadi seperti itu juga. Jadi harapan saya terus berinovasi, teruslah belajar, karena belajar itu tidak mengenal usia dan tidak mengenal waktu. Jadi ada ilmu-ilmu yang terbaru yang bisa bermanfaat untuk kita dan bisa juga untuk menunjang kerja kita, karya kita. Pada intinya kita harus lebih aktif, ya lebih aktif dalam pengawasan kita. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Nanti kita ini saya serahkan kepada kembali kepada moderator. Saya yang berkata saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak atas kesampaiannya. Selanjutnya masuklah pada acara inti kita, yaitu materi tentang budaya positif di lingkungan SMK Negeri 1 Subang. Kepada Ibu pemateri, dipersilakan karena seperti ini. Baik, terima kasih yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati rekan-rekan semuanya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak telah meluangkan waktu. Senantiasa harapan saya apa ilmu yang saya peroleh bisa berbagi dengan rekan-rekan semuanya, dan sedikit banyak dapat ilmu kemudian sama-sama kita terapkan di sekolah ini demi tujuan pendidikan nasional. Terima kasih. Di sini kita akan membahas tentang budaya positif. Sekali lagi Bapak Ibu, di sini saya hanya berbagi. Sebelumnya mendengarkan budaya positif, kira-kira apa sih yang Bapak Ibu pikirkan? Apa yang terpikir mendengar kata budaya positif itu? Ya, tepat sekali, kebiasaan yang baik. Nah, konsep utama budaya positif itu yang pertama ada perubahan paradigma stimulus respon atau perubahan paradigma pembelajaran baru. Kemudian yang kedua disiplin positif, yang ketiga keyakinan kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia, dan yang kelima posisi kontrol guru. Kemudian yang keenam segitiga restitusi. Pertama kita masuk pada poin yang pertama ini Bapak Ibu, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Seperti ini, kita ketahui bahwasanya pembelajaran yang selama ini ada berpihak atau berpusat pada guru dan berpusat pada siswa. Sadar tidak Bapak Ibu semuanya, ketika kita dulu di waktu SD, SMP, SMA itu rata-rata berpusat pada guru kita. Nah, disinilah mindset kita ubah, bahwasanya senantiasa kita bisa nanti melaksanakan berpusat pada siswa seperti itu. Nah, apa perbedaannya? Nah, yang pertama di sini kebutuhan kita sama,
Nah, tapi di paradigma baru sekarang ini itu berbeda. Disinilah pentingnya pembelajaran yang biasa saya dengarkan ini, yaitu pembelajaran berdiferensiasi, mengajar sesuai dengan bakat, kemampuan ataupun kebutuhan peserta didik. Nah, bagaimana bisa kita berubah? Di sini juga disampaikan, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka aturan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, tema-tema aman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang masyarakat. Jadi pada intinya memang Bapak Ibu, kalau kita sadari tadi kita lihat penampilan si anak, kita langsung berpikir, wah ini pasti kurang baik akhlaknya. Sementara kita tidak mengetahui apa sebenarnya bakatnya dan bagaimana dia diperlakukan biar nampak potensinya seperti itu. Berarti yang diberi sana apa? Paradigma kita seperti itu. Nah, di sini ada miskonsepsi yang terjadi perubahan paradigma stimulus respon kepada teori kontrol. Teori kontrol oleh William Glasser mengatakan bahwa yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Seperti yang tanpa kita sadari, wah saya dibunuh, saya berhak memaksa. Nah ini miskonsepsi seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya, ketika kita menggunakan menyadarkan peserta didik, yang sebenarnya kita membuat dia merasa bersalah, ternyata orang terpaksa. Nah kemudian untuk itu perlu kita ketahui nilai-nilai kebajikan yang mengarah ke profil pelajar Pancasila. Yang ini sudah hal biasa, tapi di sini banyak nilai-nilainya Bapak Ibu. Beriman bertakwa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berpendidikan global. Kemudian ada nilai kebajikan, rasa hormat, integritas, mandiri, kemudian percaya diri, kreatif, bekerja keras. Kemudian nilai-nilai yang mengarah petunjuk seumur hidup, dapat dipercaya, pendengar yang aktif, tidak merendahkan, kemudian peduli, kemudian selanjutnya toleransi, kebaikan. Ternyata banyak di sini nilai-nilai kebajikan. Kemudian selanjutnya kita membahas yang pertama, disiplin positif. Jadi Bapak Ibu, disiplin itu ternyata ada dua. Yang pertama disiplin positif dan yang kedua disiplin negatif. Disiplin positif ini seperti apa? Sebenarnya hanya penggunaan kalimatnya saja. Contoh, buanglah sampah pada tempatnya, itu disiplin positif. Berpakaianlah yang rapi, disiplin positif. Tapi kalau disiplin negatif itu, jangan membuang sampah sembarangan. Jangan sesuka hati berpakaian. Itu disiplin. Tapi bukan disiplin negatif, karena di sana ada kata larang jangan. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan tadi dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi nantinya dengan nilai-nilai kebajikan tersebut tujuan kita itu menciptakan motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu motivasi yang timbul dari diri sendiri, atau bisa dikatakan kesadaran niat seperti itu. Tapi kalau motivasi ekstrinsik itu bisa saja kena paksaan dari luar seperti itu, karena tekanan. Nah, di sini kita membahas hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang pertama yang kita bahas hukuman. Kalau hukuman sama-sama kita sudah tahu ya Bapak Ibu, hukuman itu seperti apa? Kira-kira seperti apa hukumannya?
fisik. Iya, ternyata bukan hanya fisik. Ketika kita mengucapkan kata-kata yang kasar itu masuk hukuman perdata. Nah, hukuman bersifat tidak terencana, tiba-tiba. Ya, kadang-kadang kita emosi melihat peserta didik itu tidak terencana, padahal saya lagi bahagia, tiba-tiba seperti itu. Kemudian yang kedua, bersifat satu arah. Saya tidak mau dengar alasanmu. Kan seperti itu. Saya tidak mau mendengar alasanmu. Itu satu arah. Kita tidak memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menyampaikan alasannya. Nah, kemudian berupa fisik. Selanjutnya ada konsekuensi. Konsekuensi ini Bapak Ibu sudah terencana dan disepakati bersama. Nah, di sini peserta didik tetap juga merasa kurang nyaman dalam waktu jangka pendek. Dan yang selanjutnya, sikap guru selalu memonitor guru. Kalau diperhatikan ini mungkin mengarah ke lebih peraturan ya, kalau konsekuensi. Kamu sudah tahu kan kalau tidak pakai dasi, konsekuensi kan Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya ada restitusi. Restitusi inilah di mana kita memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memperbaiki karakternya. Nah, biasanya ini kolaborasi mengajarkan murid mencari solusi untuk masalahnya. Apa solusi masalahnya itu? Kita tanya masalahnya, kemudian kita berikan mereka apa alasannya. Jadi Bapak Ibu, ternyata semua tindakan itu memiliki tujuan tertentu. Iya benar. Baik kegiatan itu tidak kita sukai, ternyata itu memiliki tujuan. Nah, dari situ nanti ketika kita mendengar alasan peserta didik, kemudian kita lemparkan kepada mereka. Lalu bagaimana solusinya? Apa yang akan kamu lakukan? Apakah sudah sewajarnya itu? Nah, jadi mereka mencari solusi. Nah, dengan demikian, si anak tersebut terlatih berpikir kritis mencari solusi. Kemudian di sini ada motivasi perilaku. Tadi sudah saya jelaskan motivasi itu ada dua. Yang pertama intrinsik dan yang kedua ekstrinsik. Jadi yang pertama ini dilakukan untuk mencari yang diinginkan, harga diri. Kita melakukan sesuatu hal ada kesenangan tersendiri untuk kita tidak merugikan yang lain. Contoh, saya jalan-jalan lagi. Itu kan motivasi diri kita, bukan karena dorongan orang lain. Kemudian kalau motivasi ekstrinsiknya itu yang pertama menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalkan masa pelatihan kemarin tidak hadir, takut ditegur, seperti itu ekstrinsik karena dari luar. Nah, kemudian untuk mendapatkan imbalan seperti anak-anak kita, kalau kita perhatikan Bapak Ibu, yang pertama ada yang takut, nanti saya dimarahi wali kelas kalau tidak tiket. Yang kedua ada juga lomba-lomba hadir terus karena diangkat pembelajaran atau apresiasi dari wali kelas. Nah, itu motivasi ekstrinsik. Selanjutnya kita masuk ke keyakinan kelas. Bapak Ibu, kenapa dikatakan keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas? Ada yang bisa memberikan tanggapan? Ya, Bu Eti. Berdua juga boleh. Mengapa gaya dalam kelasnya tidak peraturan kelas saja? Kalau peraturan sifatnya seperti tergantung pada keikhlasan, antara nanti terpaksa menjalankan. Tapi kalau keyakinan kita kesepakatan dan itu menjadi ringan untuk melakukan sesuatu. Tidak. Jadi kita keyakinan masing-masing. Karena saya akan yang melakukan benar. Apa yang dimaksudkan keyakinan kelas? Mungkin ya, karena kami nggak dapat bocoran tentang hal ini. Baik, tepuk tangan dulu untuk itu teman-teman. Benar sekali. Keyakinan itu dilakukan dengan keikhlasan karena di sana ada motivasi internal. Nah, kalau peserta didik tidak memiliki motivasi, berarti perlu motivasi
tapi sifatnya bukan seperti yang tadi. Maka dibuatlah suatu kesepakatan kelas atau keyakinan. Nah, kalau peraturan seperti memaksa, kita memang disiplin dilaksanakan, tapi ada unsur paksaan. Kita pun orang yang di belakang kita. Terima kasih untuk Bu Fitri. Selanjutnya kita membahas pembentukan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas lebih bersifat abstrak. Kenapa? Karena berhubungan dengan tingkat motivasi internal yang kesadaran untuk melakukannya. Kemudian berupa pernyataan universal, artinya tidak memihak, tapi bisa dilakukan oleh semuanya. Kemudian dibuat hal-hal positif seperti itu Bapak Ibu. Kemudian tidak terlalu banyak, jadi nanti ini bisa kita laksanakan di kelas atau lagi di kelas. Contoh anak-anak kita buat keyakinan kelas yuk. Ayo, contoh dari kedudukannya. Nah, yang pertama, saling menjaga keamanan dan kebersihan. Setuju tidak? Setuju. Itu. Dan selanjutnya. Kemudian yang selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini ada 5. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup, yang kedua kebutuhan kasih dan kasih sayang, kemudian yang ketiga penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Kenapa perlu kita membahas kebutuhan dasar manusia ini? Karena ketika kita menghadapi peserta didik ini, mungkin kurang lebih ada salah satu kebutuhan ini yang terpenuhi dalam diri mereka. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup, makanan, pakaian, tempat tinggal dan lain sebagainya. Yang kedua kasih sayang, mungkin dia apa ya istilahnya insecure ya dengan sekarang, dia tidak bisa bergabung dengan teman-teman karena merasa ada perbedaan kesenjangan atau apa segala macam. Kemudian yang ketiga penguasaan, dia ingin dianggap di kelas itu, kelebihannya ingin diapresiasi seperti itu. Dan selanjutnya kebebasan ya. Mereka itu juga ingin melakukan hal-hal yang diinginkan oleh mereka. Jadi bukan harus begini, harus begitu, berikan kebebasan. Dan selanjutnya kesenangan ya. Kesenangan bermain, tertawa dan lain semuanya. Jadi Bapak Ibu, ini berhubungan kurikulum merdeka. Kenapa? Sebenarnya merdeka itu bukan sebatas lepas dari perintah, tapi ada kesadaran diri melakukan sesuatu tanpa dorongan orang lain dan disiplin positif ditanamkan. Dan kita berpikir, oh ini kurikulum merdeka, gimana pula mau disiplin dan merdeka anak-anak? Ternyata hal-hal positif itu tadi yang akan kita tumbuhkan selama kita sebagai pendidik. Kemudian di sini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama pendukung. Jelas kita ketahui ya, kalau mendukung kita mengambil kesimpulan tanpa menanyakan apa permasalahannya atau belum maksimal mengetahui permasalahannya. Kemudian yang kedua, membuat merasa bersalah. Nah, sering kita, kamu tidak kasihan sama orang tuamu, itu membuatnya merasa bersalah. Memang disiplin dia, tapi ada rasa yang tidak merdeka di hatinya sama Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya sebagai teman. Nah, kalau sebagai teman ini, jadi malah cenderung si anak ini ayolah anak-anak bantu ibu yuk. Biasanya bahasa yang dikeluarkan oleh posisi kontrol sebagai teman. Kemudian pemantau. Nah, pemantau ini hampir mirip itu dia sedang menjalankan aturan yang berlaku. Misalnya, kenapa kamu terlambat? Bocor dan rumah saya dan selama kamu tahu kan apa sih? Dia tahu. Dia sudah menjalankan. Kemudian manajer. Nah, posisi manajer inilah sebenarnya yang diharapkan ada pada guru. Jadi kita pemimpin, kita itu pemimpin untuk anak didik kita Bapak Ibu. Jadi manajernya kita. Jadi bagaimana kita menyikapi ini? Nanti ada di materi selanjutnya. Nah, di sini ada contoh-contoh kalimat yang biasa disampaikan. Jangan patuh ya teman saya. Awas ya, kamu salah aja. Ini. Kenapa kita sudah langsung ke polisi anak itu bersalah. Kemudian yang kedua, membuat merasa bersalah. Nah, kamu ini bagaimana? Udah berjanji terlambat lagi, jangan macam-macam bapak. Kamu itu anak ibu. Nah, ini dibuat si anak merasa bersalah. Kemudian sebagai teman, ayo bantu bapak nak. Ya sudah,
tidak apa-apa. Jadi dia lebih di sana anak nanti lebih sepele seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian masuk ke pemantau. Nah, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau resolusinya apa? Ternyata mereka tapi hanya sebagai pemantau saja. Dan di sini ada manajer. Apa yang kita yakini? Makanya sebelum kita memproses si anak tersebut, berarti terlebih dahulu kita buat bentuk keyakinan klasifikasinya. Jika kamu meyakini apa yang kamu bersedia, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah, seperti itu. Nah, di sini ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, di sini ada langkah-langkah segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kita tanya dulu apa permasalahannya. Kemudian kita katakan kepada mereka bahwasanya tidak ada konsensus sempurna, atau ini juga pernah dilakukan itu, padahal kita hanya buat begini saja. Seperti kemarin itu saya langsung praktekkan sama salah satu peserta didik kita. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kira-kira menurut kamu bagaimana tindakan kami itu? Salah darinya. Nah, kemudian masuk ke, nah di sini nanti validasi tindakan yang salah ini, kamu pasti punya tujuan karena kamu melakukan itu. Dia jangan tidak senang. Nah, kemudian langsung menanyakan keyakinan, kira-kira sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? Tidak. Jadi apa yang bisa kamu lakukan memperbaiki itu? Kalau kamu berhasil memperbaiki perlakuan itu, apa yang kamu dapatkan? Nantinya saya jadi orang yang lebih bertanggung jawab. Mungkin akan ada juga kata-kata itu spontan dari dalam diri si anak. Selanjutnya, di sini ada juga penjelasannya. Kenapa kita perlu melaksanakan langkah menstabilkan identitas? Perlu kita ketahui Bapak Ibu bahwasanya membuat kesalahan itu bagian dari pembelajaran. Tidak ada, memang betulnya tidak ada yang sempurna. Nah, berbuat salah itu wajar. Kemudian di sini nanti bisa kita sampaikan ini tidak tertarik menanyakan siapa yang salah, siapa yang benar. Bukan mencari yang salah saja, tapi ini kita mencari solusi. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Iya, mereka melakukan itu karena ada kebutuhan tertentu sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Entah itu rasa kasih sayang, entahlah itu penguasaan, entahlah itu ingin diterima. Nah, ada yang terpenuhi sehingga mereka melakukan itu. Kemudian yang selanjutnya menanyakan keyakinan. Nah, bahwa pada dasarnya kita ini sebagai manusia termotivasi secara intrinsik dari dalam diri seperti itu Bapak Ibu. Apa keyakinan kelas kita? Keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati? Kami ini menjadi orang seperti apa nantinya kalau sudah melaksanakan keyakinan itu? Seperti ini, jadi keluarga itu berbeda di hidup kita juga berbeda. Kadang saya sendiri pernah mendukung siswa, menyesal saya begitu. Bapak Ibu pernah nggak seperti itu? Berarti kita menghukum peserta didik ini nanti orang ini sakit, tapi apa yang berbuat? Ternyata ini solusinya Bapak Ibu. Nah, di sini standar pendidikan nasional dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati, dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Jadi ini melaksanakan budaya positif ini ternyata bukan satu dua orang, tapi seluruh warga sekolah saling mendukung dan menerapkan. Kemudian tujuan mulia dari penerapan disiplin ini yaitu agar terbentuk murid yang berkarakter, disiplin, santun, jujur, bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ini contoh untuk penerapan segitiga restitusi Bapak Ibu.
Semua orang pasti melakukan kesalahan, tidak ada yang sempurna. Tapi kami saat ini menjaga memperjuangkan keputusan dari pemerintah. Saya sendiri sebentar. Nah, mainnya ini maksudnya alasan kenapa melakukan hal saya sebagai saya pun kalau berada di posisi itu pasti melakukan keinginan biasanya. Nah, kalau tahu ya demokrasi yang sudah tidak sepakati, tidak menurut ini keyakinan demokrasi mana yang tidak sesuai dengan ini? Demokrasi tidak sesuai adalah yang selama dan Nah, kira-kira apa kalian bisa memperbaiki masalah ini? yang belum bisa. Untuk memperbaiki masalah ini, nantinya kedepannya itu kemudian menjadi sesuatu yang Ini akan menjadi orang yang kita harapkan dan akan menjadi orang yang percaya diri. apa yang akan kamu lakukan dalam memperbaiki masalah ini? Dia akan meminta maaf kepada kamu dan meminta Nah, baiklah, kamu sudah melakukan hal yang positif ya. Semoga kedepannya kamu semakin lebih baik lagi ya ini. Semangat ya India. Iya Bu, terima kasih. Nah, sekarang siapa suara kelas? Baik Bapak Ibu, demikian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ibu Nonende Simangka atas materinya. Acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab kepada rekan-rekan yang ingin bertanya tentang materi kita tadi. Silakan bertanya. Mawar. Apakah saya jelas Mawar? Dari penyampaian dari materi tadi ada yang kurang jelas atau kurang berkenan lah di hati Bapak Ibu sekalian. Sudah jelas kan? Baiklah, sudah jelas kan Bapak Ibu? Ada yang mau ditanya Bu? Ini saya mau nanya masalah disiplin positif dan disiplin negatif. Saya mau bertanya soal disiplin negatif dan positif. Jadi saya simpulkan penjelasan Ibu Ronelida itu sama sebenarnya maknanya ya. Contohnya buanglah sampah pada tempatnya, jangan buang sampah sembarangan. Sama maknanya. Tapi yang saya tanyakan, untuk siswa-siswa kita ini atau di sekolah kita ini berarti yang kita pakai apa disiplin positif yang bagus? Karena saya pernah mendengar, contohnya di TikTok atau di mana, hindari menggunakan kata jangan pada anak-anak. Nah, tolong dijelaskan. Terima kasih untuk Bu Eda atas pertanyaannya. Iya benar, ada disiplin positif dan ada disiplin negatif. Jadi ketika ada jangan itu disiplin ada, tetapi ada di benak itu jangan. Kita mulai kalau ada itu ya. Nah, makanya di sini dijelaskan mengenai disiplin positif. Kalau positif lebih mengajak
tidak melarang seperti itu ya. Jangan buang sampah pada tempatnya, disiplin negatif. Buanglah sampah pada tempatnya, disiplin positif. Jadi sebaiknya apa yang perlu kita terapkan di sekolah ini? Inilah tujuan utama saya Bapak Ibu. Saya sendiri pun mungkin akan butuh waktu untuk membiasakan ini karena kita manusia spontan. Saya lupa dengan apa yang menjadi komitmen diri saya. Hendaklah kita menerapkan apa yang saya sampaikan itu jika bisa disiplin positif. Nah, bagaimana kalau disiplin positif ini tidak berhasil? Ketika kita buanglah sampah pada tempatnya, harus menggunakan perencanaan. Di sini Bapak Ibu perlu pembiasaan, makanya yang menerapkan ini nantinya warga sekolah, berarti kita semua yang ada di sini. Dan bukan hanya gurunya saja, perlu kita sampaikan kepada anak-anak kita. Seperti itu. Baiklah, terima kasih Bapak Ibu. Semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini bermanfaat. Perlahan-lahan kita bisa menerapkan. Nah, walaupun butuh waktu, sekiranya ini bermanfaat dan kedepannya bisa tercapai tujuan pendidikan nasional. Seorang guru itu hendaknya memiliki keterampilan, kompetensi, kepribadian, sosial dan lain sebagainya. Sekiranya kedepannya kita dapat melaksanakan, dan di sini juga saya menyampaikan kepada Bapak Ibu, jika ada yang ingin berbagi ilmu seperti ini, kami sangat mendukung karena kita sama-sama belajar. Demikian saya sampaikan, terima kasih.